Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-9 atau al-haditsut tasi', di mana hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala an. Beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mendengar dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Jadi baginda Rasul bersabda, apa yang telah kami larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang telah kami perintahkan kepada kalian, fa'tu, maka laksanakanlah, minhu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, semampu kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka ketahuilah sesungguhnya kerusakan kaum-kaum sebelum kalian itu adalah kasratu masailihim, karena banyak bertanyanya mereka. Terlalu banyak protes, terlalu banyak bertanya kepada mereka. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka berselisih, tidak sama, berbeda dengan para nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini dalam cerita lengkapnya disampaikan bahwa ketika itu Rasulullah Muhammad SAW sedang berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai para umat manusia, qad faradallahu al-hajja alaikum fahajju, telah diwajibkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Oleh karenanya fahajju, maka berhajilah kalian. Itulah firman Allah. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang kemudian bertanya, yang dikatakan namanya itu adalah Aqra bin Habis. Dia bertanya, "Akullu am ya Rasulullah?" Apakah kita diwajibkan haji setiap tahun ya Rasulullah? Mendengar pertanyaan itu, fasakata, maka Nabi terdiam. Nabi terdiam. Sampai kemudian hatta qalaha salasan. Sampai kemudian orang yang bertanya ini diulangi sampai 3 kali. Akullu am ya Rasulullah. Apakah itu setiap tahun ya Rasulullah? Diulangi sampai 3 kali. Maka kemudian baginda Rasul menjawab, setelah diulangi sampai 3 kali, baginda Rasul menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Andaikan saja aku menjawab iya, maka haji setiap tahun itu adalah wajib, wa lamastata'tum, dan kalian tidak akan pernah mampu. Maka kemudian baginda Rasul menyampaikan, "Daruni ma taraktukum." Daruni ma taraktukum fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'auhu. Maka baginda Rasul menyampaikan, jagalah apa yang telah kami perintahkan, tinggalkan apa yang telah kami tinggalkan. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu. Ketika saya memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, fa'tu, maka laksanakanlah. Tetapi wa idza nahaitukum an syai'in, ketika saya telah melarang, tidak memperbolehkan kalian untuk melaksanakan sesuatu, fad'auhu, maka tinggalkanlah. Maka dari hadis ini kemudian selanjutnya disampaikan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya kerusakan kaum sebelum kalian itu min kasrati masailihim, atau kasratu masailihim, karena terlalu banyak bertanya. Sudah sering kita dengar tentunya cerita tentang Bani Israel ketika selalu protes dan bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sampai kemudian diberikan perintah untuk menyembelih sapi. Namun demikian tidaklah mereka patuhi.
Seandainya mereka Bani Israel langsung mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Musa dengan menyembelih sapi, maka selesailah pada waktu itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mereka selalu bertanya, sapi seperti apa? Warna apa? Yang bagaimana? Sampai kemudian dari banyaknya protes dan pertanyaan itu, hingga mereka Bani Israel hampir-hampir saja tidak dapat menyembelih sapi oleh karena kesulitan mencari sapi yang ditanya dan ditanya. Itulah kemudian menjadi ahlakal ladzina min qablikum, yaitu kerusakan yang terjadi di antara kaum sebelum kalian. Itulah yang diingatkan oleh Nabi. Belum adanya perselisihan dan ketidaksepahaman, bahkan melawan arus dari para nabinya. Oleh karenanya para pemirsa, para santri dan alumni khususnya yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita kembalikan kehidupan kita ini kepada sesuatu yang memang sesuai dengan tuntutan yang diarahkan oleh guru-guru kita yang didapat dari salafun as-soleh. Betapa kita sangat patuh dan menghormati kepada guru kita semua. Betapa kita sangat enggan untuk melawan. Jangankan melawan, begitu sangat enggan kita untuk bertanya tentang apa yang telah diperintahkan oleh guru-guru kita. Namun demikian, sudah banyak bukti yang kita tahu dan banyak bukti yang dapat kita pahami dan banyak bukti yang dapat kita saksikan. Betapapun mereka enggan bertanya, apalagi memprotesnya. Mereka ketika beliau guru-guru kita, ketika dititahkan oleh gurunya, diperintahkan oleh gurunya, maka dengan tiada kata sambat sedikit pun, tanpa rasa mengeluh, bahkan kadang tidak paham terhadap apa yang diperintahkan, mereka berangkat begitu saja. Walhasil apa yang kita buktikan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karamah dan membuktikan dengan kekuasaan dan kemuliaannya, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang mulia, orang yang sukses di dunia, insya Allah saya yakini juga di akhirat. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sekali lagi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, marilah kita jangan menjadi manusia, jangan menjadi santri, jangan menjadi rakyat yang hanya pintar untuk memprotes dan meminta dan bertanya saja, tanpa kita pintar untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Seringkali kita hanya pintar memprotes, padahal diri kita tidak pernah patuh pada peraturan, tidak pernah mengikuti aturan, bahkan selalu melawan, melanggar peraturan. Itulah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sehingga yang terjadi apa? Adalah ketidakkesinambungan antara kiai dan murid, kiai dan santri, pemimpin dengan rakyat. Sehingga yang terjadi adalah saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada kata akhirnya nanti bisa jadi akan menjadi suatu pertumpahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.